Om Swastiastu, teman-teman, mahasiswa semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Nah, hari ini saya bagikan satu materi di perkuliahan yang membahas mengenai kontrak kuliah untuk teman-teman yang memang berhalangan untuk hadir di kelas gitu ya. Nah, ini untuk di kelas mata kuliah umum, mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, eh, kita sama-sama menyepakati bahwa segala teori ya, teori dari tataran fonologi, sintaksis, kemudian morfologi dan semantik, kemudian pada struktur yang lebih besar yaitu wacana. Nah, teman-teman itu mengaplikasikannya dalam proses lisan maupun tulisan begitu. Ya, jadi lisannya nanti mungkin presentasi dan tulisannya itu adalah teman-teman belajar untuk bagaimana mengaplikasikan kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, izin saya berbagi Salindia. Nah, Salindia itu adalah padanan dari kata slide ya, dari istilah asing. Baik, sudah terlihat ya teman-teman. Nah, di sini mengapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia dari SD kita sudah diajari gitu ya. Kemudian dari tingkat SMP juga, SMA, kemudian muncul lagi di mata kuliah di perguruan tinggi. Nah, sebenarnya saya sangat setuju ketika kurikulum di perguruan tinggi itu bahasa Indonesia itu justru muncul di eh, akademik tinggi ya, di kelas tinggi maksudnya, entah itu di semester 3, 5, 7. Nah, karena apa? Karena ini akan berkaitan dengan bagaimana kemampuan komunikasi Anda yang mumpuni gitu. Jadi saya lebih gampang gitu untuk mengajarnya gitu ya, karena sudah semakin dewasa, sudah semakin tertata gitu ya, sudah semakin polanya itu, pola berpikirnya sudah semakin akademis. Jadi ini gampang sekali untuk kita masukkan teori-teori struktural maupun fungsional dari kebahasaan itu sendiri ya. Nah, perkenalkan nama saya Niyomana Suciartini. Saya memang S1 dan S2 saya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ada yang mau membahas mengenai ini, silahkan nanti bisa berkoordinasi ya, terutamanya yang membahas skripsinya terkait kebahasaan. Nah, nanti bisa diskusi bersama saya walaupun mata kuliahnya sudah tidak saya ampu lagi begitu ya. Nah, ini ada beberapa kontrak kuliah yang teman-teman bisa diskusikan ya. Jadi nanti boleh eh, mendebat saya dengan segala hal yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Nggih. Jadi nanti semuanya itu TS-nya dan UAS-nya adalah berbasis proyek. Jadi nanti teman-teman, saya ada satu proyek yang mungkin eh, berkaitan sekali ya dengan Gen Z. gitu. Jadi mungkin teman-teman akan suka gitu. Ya, mudah-mudahan gitu harapannya ya. Nah, eh, mentoleransi keterlambatan itu tentu ada gitu ya sebagai seorang figur yang humanis gitu. Terlambat boleh, tetapi saya hanya bisa memberikan toleransi selama 10 menit gitu. Nah, itu berlaku di kelas luring maupun kelas daring ya. Jadi teman-teman, kecuali ya ada alasan yang sangat-sangat penting gitu, nah itu lain lagi ya. Boleh izin eh, dengan tanpa batasan waktu gitu. Ya, kalau misalnya ada delegasi atau sakit atau apa gitu, nah itu diperbolehkan ya. Kemudian yang saya tekankan lagi, teman-teman itu harus membuat tautan drive untuk Korti ya. Jadi tautan drive ini kita gunakan untuk menelusuri tugas dan materi yang diberikan karena di sana ada catatan waktu begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan di situ dengan baik ya. Eh, saya sangat percaya gitu teman-teman bahwa mumpung teman-teman masih di semester 3 ataupun semester 1 gitu ya. Jadi masih bisa diarahkan karakternya, masih bisa dibentuk begitu. Nah, saya sampai sejauh ini bisa hadir di hadapan teman-teman ya bukan karena
aji mumpung gitu ya, bukan karena kebetulan, tetapi karena saya memang punya mimpi menjadi dosen, kemudian saya berintegritas gitu ya, saya menjalani dengan tanggung jawab setiap hal yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik saya. Kemudian saya juga orang yang disiplin sehingga saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya dan itu saya tularkan betul kepada teman-teman. Dan mungkin sekarang kalau teman-teman masih muda gitu berpikir bahwa nonsen gitu ya. Toh juga nanti Pak kalau ada orang dalam saya bisa pakai orang dalam. Iya, itu adalah beberapa persennya gitu teman-teman ya. Tetapi teman-teman yang memang berjuang yang tidak punya privilege ya atau kalau dalam bahasa Indonesia padanannya adalah privilege. Nanti cek di KBBI ya. Nah, dengan kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab itu, teman-teman, saya rasa apapun mimpinya, tidak ada mimpi yang terlalu besar gitu ya. Tidak ada mimpi yang tidak mungkin gitu. Jadi harus nanti benar-benar ditempa dirinya bahwa segala sesuatu yang sudah Anda mimpikan itu Anda siapkan, kemudian nanti Tuhan akan bersepakat gitu, kapan Anda siap itu yang akan dijabani gitu ya. Jadi eh, banyak orang yang pintar, tetapi sedikit sekali yang berdedikasi, berintegritas. Jadi jadilah orang yang sedikit ini gitu ya, berwawasan, berintelektual, tetapi juga berintegritas dan tanggung jawab. Oke, nah ini tambahan bagi teman-teman yang mau menulis secara praktis, mengimplementasikan segala teori kebahasaan, bisa menulis di website Mojok, Jurnal, Media Massa, Kompas, atau Jawa Pos ya. Nah, teman-teman bisa mampir eh, ke opini halte Jawa Pos misalnya ya, rubrik opini, Kompas, ada yang digital dan juga ada yang cetak. Nah, silahkan teman-teman telusuri. Jika ada topik-topik yang menarik, silahkan ditulis. Kalau itu bisa masuk ke redaksi-redaksi ini yang saya sebutkan, teman-teman silahkan pindai ya, pindai atau screenshot dan dikirimkan ke WA saya. Nah, itu nanti dipastikan teman-teman mendapatkan poin tambahan ya, menggiurkan poin tambahannya ya. Jadi karena kalau Anda sudah bisa masuk ke media-media ini, nah itu saya yakin kurasinya, validitasnya bagus gitu, kredibel ya. Jadi teman-teman bisa masuk ini, saya rasa saya cukup apa ya cukup sangat bangga gitu dan juga mengakui bahwa teman-teman memiliki kemampuan yang mumpuni di dalam mengelola kata, mengpersuasi kalimat begitu ya teman-teman ya. Jadi Bu kalau media lokal gimana? Belum ya. Kalau media lokal belum saya terima, tetapi yang sudah saya sebutkan di sini silahkan itu teman-teman telusuri ya. Nah, kemudian materi bisa saya unggah di Sevima ya. Kemudian juga di akun YouTube nanti teman-teman bisa melihat kembali gitu ya secara abadi eh, apa materinya gitu ya. Kemudian nah wajib mengikuti akun saya ya sebagai dukungan dan juga karena nanti biar teman-teman tidak terlewat informasi-informasi mengenai perkuliahan materi ya. Oke, nah jika ada beberapa kontrak ini yang teman-teman merasa diberatkan begitu, nah nanti silahkan berdiskusi, silahkan eh, informasikan ke saya di mana titik beratnya, nanti kita cari solusi bersama-sama. Nah, ini senjata Anda teman-teman untuk di mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Yang senjata utama dan paling pertama yang harus Anda kuasai adalah KBBI ya. Wah Bu, berarti saya harus baca kamus dong setiap hari? Enggak. Jadi Anda tidak harus membeli kamus hard copy gitu ya, karena sekarang sudah semuanya berbasis digital. Teman-teman bisa memanfaatkan gawai gitu. Nah, mungkin gawai asing sekali di telinga teman-teman ya, padahal teman-teman orang Indonesia gitu ya. Jadi apa? Kenapa justru padanan-padanan kata dalam bahasa Indonesia itu asing sekali di telinga teman-teman ya? Ketika teman-teman mahasiswa mengunggah status menggunakan bahasa Inggris tuh kan cek berkali-kali ya pronunciation-nya ada salah nggak atau spellingnya atau apa gitu ya atau tulisannya ada salah tidak gitu ya. Takut gitu nanti dikira wah gaptek nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tetapi kenapa ketika mengunggah status atau apapun gitu ya menulis kemudian berbicara gitu menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman tidak memperlakukan bahasa Indonesia seperti teman-teman menghargai bahasa Inggris gitu ya. Padahal kan sangat
amat malu ketika teman-teman salah atau tidak paham dengan bahasa Indonesia, padahal teman-teman orang Indonesia. Nah, itulah yang ingin saya tanamkan ya, bahwa kecintaan nasionalisme itu salah satunya lewat bagaimana kita mencintai bahasa Indonesia itu ya. Jadi, jangan mengaku orang Indonesia kalau teman-teman belum mahir, belum mumpuni dalam menguasai setiap diksi, setiap pilihan kata, setiap makna kalimat yang hadir di dalam ranah masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Nah, jadi teman-teman silakan akses di Gawai. Gawai itu gadget ya. Padanannya adalah Gawai. Di telepon pintar teman-teman silahkan di Google pencarian itu searching KBBI begitu. Nah, itu masukkan kata-kata yang mungkin teman-teman tidak tidak pahami itu ya. Nah, saya contohkan penggunaan KBBI. Oke, sebentar. Mungkin saya stop share dulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja KBBI di Gawai teman-teman atau di telepon pintar, boleh di laptop ya. Misalnya teman-teman ingin mencari nih yang baku atau yang benar penulisannya itu izin atau izin gitu ya. Nah, kita klik. Nah, ternyata izin itu tidak baku ya. Tidak ada penulisan izin dengan J. Yang tepat itu adalah izin. Nah, ini bentuk tidak baku izin, izin. Jadi bentuknya Z ya. Atau kemarin nih, mohon maaf gitu ya, ada oknum anggota dewan yang menyebut bahwa kata ini adalah kata yang berarti pintar. Tuh. Nah, nggak ada ya. Jadi tidak ada eh, kata ini mengandung arti, diksi ini mengandung arti pintar gitu, nggak ada ya, tetap ini seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya kita mau ngecek FOMO itu masuk tidak dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata FOMO itu adalah akronim ya dari bahasa Inggris, Fearing of Missing Out ya. Jadi diakronimkan, akronim itu artinya eh, singkatan yang dilafalkan sebagai kata gitu ya. Contohnya ABRI, Puskesmas. Nah, itu namanya akronim ya, singkatan yang dilafalkan sebagai kata. Nah, ada nggak singkatan yang tidak bisa dilafalkan sebagai kata? Ada ya. Contohnya adalah BRI. Nah, itu tidak dibaca BRI gitu ya. BCA, beca, bukan begitu ya. Jadi itu namanya singkatan, tetapi akronim adalah singkatan yang bisa dilafalkan sebagai sebuah kata. Contohnya Pusyandu, Puskesmas, Serudal ya, peluru kendali. Nah, mungkin teman-teman menganggap rudal itu adalah kata. Tidak, dia adalah singkatan atau akronim ya. Akronim singkatan yang bisa dilafalkan sebagai kata ya. Nah, di sini sudah masuk dia FOMO, perasaan cemas atau takut gitu ya apabila ketinggalan sesuatu yang baru. Nah, ini cocok sekali dengan generasi Z. FOMO nih ikut-ikutan apa gitu ya, mau jadi anggota dewan atau apa gitu. Ah, saya kan anggota dewan, rekrutmennya nggak harus S1 ya, saya mau deh jadi anggota dewan. Nah, mungkin gitu FOMO ya, kalau mau jadi anggota dewan silakan teman-teman gitu. Oh, itu FOMO yang positif gitu ya. Oke, misalnya kita pakai gitu ya, sering kan gabut. Nah, teman-teman nih Gen Z, oh, ternyata masuk gitu ya. Karena inilah uniknya bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi tidak dia selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan juga penuturnya gitu ya. Nah, kalau sebuah bahasa dia tidak mengikuti perkembangan penuturnya, maka bahasa itu bisa atau nyaris punah ya. Nah, tidak terjadi dengan bahasa Indonesia. Sehingga kata-kata gaul seperti ini dia karena produktif digunakan gitu ya, dia bisa menjadi bahasa entry atau masukan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Karena bahasa Indonesia itu sendiri bahasa yang masih bertumbuh ya, masih mengadaptasi, mengadopsi dari bahasa asing, bahasa daerah atau bahasa pergaulan ya. Nah, gabut ternyata
masuk juga nih teman-teman. Kalau dulu di 2011 itu belum ada ya. Jadi teman-teman juga kalau misalnya punya sebuah kata yang mungkin belum masuk di entry kamus eh, bahasa Indonesia gitu. Nah, teman-teman bisa mendaftarkan kata tersebut gitu ya. Nah, ini juga keterlibatan teman-teman sebagai penutur bahasa Indonesia ya. Ternyata gabut ada gitu ya. Nah, ini jadi inilah jadi dia bukan kata gaul lagi tetapi sudah masuk ke ranah eh, kamus gitu ya sebagai kata yang tercipta dari obrolan generasi milenial misalnya gabut itu kan sejak sejak generasi milenial itu sudah ada ya. Nah, pernah di masa-masa saya muda karena hari ini sudah tua ya. Masa muda itu ada kata-kata gaul misalnya kam seumpai. Nah, mungkin ada bapak ibunya yang seangkatan dengan saya gitu ya. Kam seumpai atau apa ya EGP. Nah, itu kan bahasa gaul, tapi karena tidak produktif digunakan hingga hari ini, jadi dia tidak menjadi entry atau masukan di dalam kata bahasa Indonesia ya. Kam Seumpa itu kampungan udik sekali gitu ya. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa Gen Z tidak mengenal itu ya. Kam Seumpai gitu ya. Tulisannya saya aja lupa gitu. Kam Seupa Umpai. Nah, ini tidak ada pasti ya. Nah, tidak ditemukan, entry tidak ditemukan karena kata itu tidak bertahan, ya, tidak bertahan dalam eh, apa ya penggunanya gitu ya, masyarakat penuturnya itu tidak menggunakannya secara produktif ya. Dulu ada namanya sangkil dan mangkus ya untuk mengganti kata efektif dan efisien. Nah, ini ternyata masih masuk ya, sangkil dan mangkus gitu untuk mengganti kata efisien dulu ya, mangkus. Nah, ternyata masih ya. Misalnya EGP gitu. Ini dulu akronim ya. EGP itu mas, nah tidak ditemukan karena sudah tidak produktif digunakan. Nah itu ya. Jadi teman-teman tidak ada lagi saya rasa, oh nggak tahu Bu gitu ya. Nah berarti teman-teman mainnya kurang jauh kalau sampai tidak tahu gitu ya. Bahwa ini loh kata yang sebenarnya, ini kata yang baku, ini kata yang tidak baku gitu ya. Oke kita masuk ke materi selanjutnya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman silahkan menggunakan referensi ini ya. Nah, KBBI sudah ya. Jadi kemarin itu ada riuh tentang di media sosial tentang seorang muda gitu ya yang dirundung karena menyampaikan perintis dan pewaris. Nah, saya rasa teman-teman tahu kasusnya ya. Jadi itu sehingga di KBBI dicari yang mana sih namanya perintis dan pewaris itu seperti apa gitu ya hubungannya. Nah, senjata andalan yang kedua itu adalah EYD ya. Jadi eh, teman-teman mungkin pernah mendengar apa EYD itu sudah tidak berlaku, tetapi diganti dengan PUBI. Nah, itu sudah di tahun 2015 sudah selesai ya. Jadi di tahun 2022 itu dikembalikan EYD versi 5 ya, edisi 5. Jadi teman-teman wajib ini menggunakan nanti saya berikan tautan untuk mengunduhnya. Unduh itu adalah padanan bahasa Indonesia dari kata download ya teman-teman ya. Nah ini boleh digunakan sebagai pendukung recehan bahasa dan salah kaprah dari Kompas ya. Jadi ini ya, dua ini KBBI dan EYD ini adalah referensi sakti gitu untuk teman-teman mahir menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, ini salah satu pemantik saya mencintai bidang ilmu saya ya. Jadi ada puisinya Joko Pinurbo berjudul Kamus Kecil. Coba teman-teman dalam kegalauan pencarian jati diri gitu ya, teman-teman baca ini.
Kamus Kecil karya Joko Pinurbo. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan, ia mengajari saya cara mengarang ilmu. Sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah. Nah, itu ya. Jadi itulah salah satu, kenapa iya ya. Jadi kalau Anda mempelajari bahasa Indonesia itu banyak sekali diksi-diksi cantik, diksi menggugah gitu ya. Nah, teman-teman, eh, anak saya pun saya berikan nama-nama cantik dari diksi bahasa Indonesia, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya gitu ada jodohnya pada mereka-mereka yang bernaung di bawah jurusan bahasa gitu. Nah, jangan ragu untuk apa? Untuk melibatkan mereka dalam pemberian nama. Karena memang kita ketika mendalami, menelusuri gitu sangat-sangat indah ya. Nah, ini ada tes IQ, teman-teman. Jadi ada eh, semacam kalimat gitu. Tes IQ ini sebenarnya apa ya, kalau saya sih tidak menjelaskan sesuatu secara spesifik gitu ya. Dalam arti oke lah kalau beruntung atau tidak juga gitu ya kan. Tes IQ ini sempat juga familiar dibahas di perbincangan podcast atau siniarnya Ferry Irwandi, kemudian juga Timothy Ronald gitu ya, mempertanyakan IQ seseorang gitu ya. Nah, menurut saya banyak hal gitu ya harus dikuliti dari tes IQ. Nah, ini salah satu gamifikasi aja gitu, game di dalam pembelajaran ya teman-teman. Ada satu kalimat gitu. Setan pergi ke pasar membeli ibu dan pisang. Nah, jadi teman-teman diminta untuk merangkai eh, apa kata amburadul ini menjadi sebuah kalimat gitu, tanpa menghilangkan eh, satu bagian kata gitu, menyambung boleh ya, memindahkan juga boleh. Nah, kira-kira apa? Ya, kalau teman-teman menguasai diksi, diksi itu adalah pilihan kata ya. Banyak pembendaraan kata bahasa Indonesia yang teman-teman masuk gitu ya. Kalau orang sering membaca pasti banyak sekali eh, pilihan kata yang bisa dia tawarkan kepada penutur atau mitra tuturnya gitu ya. Nah, di sini ternyata jawabannya adalah ada yang menjawab tadi gitu ya di kelas pagi. Ada yang menjawab, ibu dan setan pergi ke pasar membeli pisang. Nah, ini Anda masih dalam dunia klinik gitu ya, percaya yang namanya setan. Padahal kan setan sekarang tidak lebih jahat daripada manusia gitu. Kalau Anda masih percaya setan gitu, berarti Anda hidup dalam sebuah ketakutan, sebuah kompilasi hitam yang memang mungkin Anda ciptakan dalam imajinasi Anda sendiri gitu ya. Nah, itu salah, bentukan itu salah. Atau ada juga yang tadi menjawab, ibu ke pasar membeli pisang bersama setan gitu. Nah, itu kan sama aja gitu ya. Masa ibu kayak nggak punya ayah aja gitu ya, kayak nggak punya suami aja ibunya ke pasar ngajak setan gitu. Atau anaknya yang setan gitu ya. Nah, ini salah teman-teman ya. Jadi tanpa menambah, mengurangi kata-kata yang sudah ada di dalam eh, poin itu, nah kita jadi bisa membentuk ibu ibu ke pasar membeli setandan pisang ya. Jadi setan dan, nah itu digabungkan ya. Setandan itu artinya kalau di dalam bahasa Bali itu aijeng gitu ya. Nah, ini kan karena kita tidak terbiasa menggunakannya, biasanya kan segepok uang, seonggok daging, sebuah tas. Nah, biasanya kayak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ini ya kata kata yang bisa kita gunakan untuk mengartikan sekumpulan gitu ya. Jadi setan dan pisang. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tidak ada lagi setan-setan ya, karena manusia lebih dari setan. Oke, nah itu dari segi ini ya, apa morfologi kata ya. Nah, ini tentang ejaan atau tentang tanda baca gitu ya. Nah, ini saya eh, sajikan dalam satu lirik lagu yang cukup terkenal di Indonesia. Anda sudah paham pasti Gen Z ya. Nah, ini beda makna ya ketika penggunaan tanda koma gitu. Nah, ini sering sekali menjadi perdebatan
ketika WA di WA ataupun di ini ya berbicara secara langsung gitu. Nah, karena jedanya kalau langsung kan jeda namanya ya, kalau tulis itu baru tanda koma. Nah, ini sering penempatan yang keliru, penempatan yang berbeda itu maknanya juga berbeda. Nah, ya. Jadi ini, tapi menurutku Tuhan itu baik. Nah, jadi ada seseorang nih sedang berbicara misalnya dua orang gitu ya. Tapi menurutku Tuhan itu baik gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya gitu, dia selalu berprasangka baik terhadap Tuhan gitu. Ya, ini yang harus kita kita ini kan ya, kita sebagai manusia yakini gitu. Tapi jangan juga menjadi orang yang ini ya, artinya tidak berusaha dalam segala harapan ya. Pokoknya Anda berusaha semaksimal mungkin, segala hasilnya itu pasti ada maksud dari Tuhan, kenapa menunda, kenapa mengalihkan gitu ya, kenapa mengganti, kenapa tidak yang ini Tuhan, kenapa yang ini justru gitu ya, pasti ada hal-hal baik yang sudah Tuhan persiapkan gitu ya. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang baik gitu ya. Nah, beda dengan yang kedua ini, dia berbicara pada Tuhan, Tuhan sebagai sebuah sebuah simbol yang mungkin diibaratkan kita berbicara gitu ya, tapi menurutku Tuhan itu baik gitu ya. Jadi dia kekeh nih bahwa sesuatu itu yang paling baik menurut dia gitu ya. Jadi ini beda, beda makna. Sama juga ketika misalnya ada kalimat menurut kabar burung Pak Andi sakit ya, misalnya ya menurut kabar burung koma Pak Andi sakit. Menurut kabar burung itu kan kabar yang belum tentu kebenarannya ya, sehingga Twitter atau X sekarang itu dulu kabar burung ya jadi simbol atau ikoniknya atau semiotikanya gitu. Menurut kabar burung Pak Andi sakit gitu ya. Jadi menurut kabar yang belum tentu kebenarannya Pak Andi katanya sakit gitu ya. Nah, itu komanya di sebelah menurut kabar burung gitu, sebelah burung. Nah, menurut kabar, koma, burung Pak Andi sakit gitu. Nah, jadi menurut kabar, burung Pak Andi sakit artinya burung peliharaan ya, bukan burung kepunyaan. Burung peliharaan Pak Andi sakit. Nah, itu berbeda maknanya teman-teman ya. Jadi di sanalah teman-teman bisa menalar dengan baik, berpikir kritis, literasinya di sana masuk ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa mengunduh di sini ya. Silakan cari aja EYD versi 5 nanti muncul ya. Nah, saya mau memperbincangkan mengenai sejarah ejaan dulu ya. Nah, di sini saya sudah berikan infografis teman-teman. Sejarah ejaannya ini dari tahun 1901 kita sudah kepada saat penjajahan kita sudah punya ejaan ya. Apa sih pentingnya ejaan? Ya itu karena kita mengatur yang namanya huruf-huruf itu kan ada 26 huruf gitu ya. Jadi agar tidak sembradul gitu ya, sama seperti mengatur negara ini yang hanya tidak bisa diatur adalah DPR. Oh, juk ya, juk. Oke. Eh, jadi untuk mengatur itulah difungsikan adanya tata bahasa ya. Salah satunya adalah ejaan. Nah, di sini 1901 kita sudah punya ejaan Van Ophuizen. Nah, kalau sudah Van terus apa ya? eh Apalagi kalau Belanda itu punya ciri khas ya nama-namanya ya. Seperti kita kan Davide et Impera gitu ya. Kita punya kalau sudah itu pasti Belanda gitu ya. Nah, kemudian karena ini saya katakan tadi bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu perdagangan ya. Jadi bukan bahasa Melayu, jadi kita punya rumpun nih, rumpun yang memang bahasa Melayu itu ada rumpun, misalnya punya Malaysia gitu ya, Vietnam dan lain sebagainya. Nah, kita ini Melayu perdagangan karena pada zaman itu Melayu perdagangan lah yang tersebar gitu ya karena Indonesia kan masuk dalam zona perdagangan gitu jadi lebih mudah menyebar pada awalnya yang tersebar itu adalah Melayu perdagangan sehingga kita sebagian besar itu memahami gitu. Nah, ibaratnya perdagangan itu seperti media sosial zaman ini gitu ya. Nah, kalau misalnya orang-orang lintas generasi dulu nggak tahu yang namanya gabut seperti apa ya, tapi kalau dia main media sosial, dia mungkin bisa memahami. Nah, seperti itulah perjalanan Melayu perdagangan ini. Nah, di tahun 1947 itu ada ejaan Swandi ya. Kalau tidak salah itu Bapak Menteri, Menteri apa dulu namanya ya? Menteri Kebudayaan atau Menteri Pendidikan. Nah, untuk menghormati jasa beliau lah 1947. Nah, itu masih menggunakan ejaan Swandi itu OE gitu ya.
Jadi 1972 itu sudah diganti dengan EYD. Nah, ini sudah OO itu sudah tidak ada gitu ya. CH itu K diganti ya. Nah, edisi-edisi seperti ini EYD disempurnakan ke EYD 2, edisi 2, kemudian baru di tahun 2009 itu ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau namanya PUEBI ya. PUEBI gitu. Ada EBI ejaan bahasa Indonesia juga. Nah, kemudian disempurnakan sehingga tahun 2015 masih kita menggunakan PUBI ini dan di tahun 2022 sudah diganti menjadi EYD versi 5 dengan berbagai macam perubahan. Nah, ini perubahannya Anda bisa unduh di sini ya. Oke, mengenai sejarah ejaan ini tentu kita akan berbincang mengenai sejarah bahasa Indonesia ya. Jadi, kenapa akhirnya, Bu, kita kan punya tuh bahasa Jawa yang mayoritas gitu ya, bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa-bahasa daerah. Kenapa nggak itu salah satunya diambil sebagai bahasa persatuan gitu ya, sebagai bahasa nasional. Nah, inilah Founding Fathers kita menyadari betul bahwa kita adalah negara yang berkebudayaan, negara yang apa ya kultural multi gitu ya multikulturalisme sehingga untuk mencegah gesekan-gesekan untuk mencegah orang menjadi mayoritas minoritas begitu ya tidak ada sebenarnya seperti itu gitu ya karena kita Indonesia jadi Melayu perdagangan inilah yang digodok sehingga dia bisa menjadi bahasa persatuan gitu. Nah, seandainya gitu diambil misalnya bahasa Jawa yang mayoritas gitu ya, sudah mayoritas penduduknya bahasa Jawa. Nah, bayangkan gitu bagaimana akhirnya bahasa-bahasa daerah ini bisa tumbuh dan hidup gitu. Kan terasa tidak adil gitu ya. Founding fathers kita sudah menjembatani hal itu ya. Sehingga kenapa di era yang makin modern kita justru bergesekan karena hal-hal yang berbeda gitu kan padahal sudah di dipadatkan gitu ya. Sesuatu yang berbeda itu adalah ciri kebangsaan kita, ciri kekuatan kita yang justru akhirnya bukan memecah belah, malah mempersatukan kita semakin erat gitu ya. Jadi inilah kenapa agar egoisentris daerah itu tidak ada gitu ya. Jadi semuanya belajar utuh untuk mencintai bahasa baru yang tidak baru amat gitu ya, yang sudah dipahami segelintir masyarakat dan bahkan sampai pelosok-pelosok ya. Saya pernah 1,5 tahun di Papua gitu. Nah, justru bahasa Indonesia yang paling bisa dipahami oleh mereka di pelosok tanah air gitu ya. Bayangkan kalau nggak ada bahasa Indonesia gimana kita bisa ngobrol gitu satu sama lain ya. Nah itu Anda harus berpikir lagi gitu, jangan menyepelekan bahasa Indonesia gitu ya. Bagaimana kita bisa misalnya jatuh cinta lewat budaya gitu ya, jatuh cinta lewat seberang pulau. Nah, salah satunya adalah dengan komunikasi dalam bahasa ini ya. Nah, itu teman-teman. Jadi sekilas nanti teman-teman bisa mampir ke siniarnya siapa itu kebudayaan ya di sana juga membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia ya. Nah, silakan diunduh teman-teman karena ini senjata kita untuk menghadapi minggu per minggu pertemuan ya. Nah, saya tidak setiap hari akan Zoom, tidak setiap hari akan memberikan materi begitu ya. Tetapi teman-teman baca dan pahami, nanti teman-teman aplikasikan itu di dalam pengelolaan produk atau proyek kebahasaan kita ya. Nah, seperti apa proyeknya? Nah, ini. Jadi teman-teman silahkan per individu ya, misalnya ilmu komunikasi, pariwisata budaya, hukum, eh, penerangan gitu ya, penerangan agama, kewirausahaan ya yang semester 1 silahkan teman-teman boleh memilih menggunakan website ya, website yang gratis ya, silahkan itu berbasis Google Slide atau apa, silahkan boleh atau media sosial Instagram, TikTok dan kalau Twitter enggak ya, karena dia ada ininya batasannya ya. Jadi itu teman-teman kelola. Jadi buat Instagram, jangan dicampurkan dengan Instagram individu ya. Jadi buat satu kan boleh kalau dalam satu akun itu ada beberapa beberapa ya teman-teman sudah paham lah ya. Yang suka kepo pasti pakai second account gitu ya. Nah, itu silahkan teman-teman bentuk. Jadi konsisten terhadap ininya
template atau desainnya ya. Jadi tidak boleh oh sekarang template atau desainnya anime besok eh, apa hijau 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 pink gitu ya. Nah, jangan jangan menggunakan tone warna hijau pink ya teman-teman karena itu masih pro dan kontra di masyarakat gitu ya. Dan kita perlu analisis lebih bijak gitu. Ini jadi jangan menggunakan simbol-simbol yang atau semiotika-semiotika yang memang masih propaganda gitu ya. Jadi teman-teman silahkan mendesain dengan identitas teman-teman sendiri gitu ya. Nah, materinya dicari dari mana? Nah, tadi ya, misalnya di EYD atau di KBBI atau teman-teman bisa hubungkan dengan apa sih yang terjadi selama ini gitu ya di media sosial. Misalnya ada berita-berita apa gitu ya, ada yang kesleo bahasanya. Nah, itu bisa diambil sebagai contoh untuk diangkat gitu ya. Nah, ini silahkan disampaikan ada hashtagnya untuk tak karir atau captionnya silahkan teman-teman bisa buat sendiri ya. Nah ini nanti per minggu teman-teman minimal membuat satu unggahan terkait kebahasaan yang bersumber dari EYD plus KBBI plus eh, kejadian di masyarakat ya yang Anda hubungkan. Nah semakin eh sesuatu itu baru saya ketahui atau mutakhir gitu ya, baru saya, oh ada ya ternyata seperti ini gitu di EYD saya belum baca atau di KBBI ternyata ditemukan gitu. Nah itu nilainya akan semakin bagus ya, jadi saya harus mengupgrade lagi pengetahuan saya. Nah yang bisa membuat seperti itu nilainya bagus ya. Nah silakan teman-teman konsisten terhadap template. Nah, ini sudah saya berikan contoh ya, misalnya dalam tataran tadi kata ya, yang lagi ngetren kemarin itu kan perintis pewaris ya. Jadi siapa sih yang disebut perintis, siapa sih yang disebut pewaris? Nah, jadi teman-teman cek apa sih arti perintis di KBBI ya, pewaris apa. Nah, itu boleh dibahas. Nah, kemarin juga dalam bulan Agustus kan kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, yang benar itu kan penulisannya adalah HUT ke-80 Republik Indonesia. Ya, kenapa? Karena Republik Indonesia itu hanya ada satu. Jadi yang bertambah itu adalah hari ulang tahunnya, bukan Republik Indonesia. Republik Indonesia yang kita cintai ini hanya ada satu dan satu-satunya ya. Jadi tidak benar HUT RI ke-80 gitu. Jadi RI 1, RI 2. Nah, ini buat yang mohon maaf punya gandengan lain mungkin ya selamat ulang tahun Sonia yang ketiga gitu. Nah, Sonia pertama siapa? Sonia kedua siapa? Nah, itu bisa jadi permainan kalimat ya. Jadi teman-teman kalau dibegitukan itu bisa mempertanyakan, "Oh, jadi aku Sonia keberapa?" Itu yang benar itu adalah selamat hari jadi ketiga ya Sonia. Nah, jadi Sonia hanya ada satu, bukan Sonia satu, Sonia dua, Sonia tiga gitu ya. Paham teman-teman ya? Karena bagaimanapun apa yang keluar dari mulut kita itu terkoneksi dengan nalar berpikir kita. Jadi kalau ininya sudah bagus, apa yang keluar itu bagus juga gitu ya. Jangan seperti ya sudahlah, kita nggak usah bahas ya. Nah, ini contoh saya berikan dari narabahasa ini bagus ya. Silakan teman-teman berkunjung juga ini bagus. Nah, banyak orang-orang yang asal aja nyebut gitu ya, dokter, doktor gitu ya. Kenapa dokter itu D-nya kecil ya? Karena S1 masih S1 ya. Kenapa doktor itu D-nya kapital? Karena doktor itu sudah S3. Jadi dia bukan apple to apple gitu teman-teman ya. Jadi mereka memang berbeda strata. Jadi dokter ya ditulis dengan D kecil dan doktor dengan D kapital ya. Nah ini juga teman-teman di sebelah kanan saya bagaimana penulisan dipisah ya, tidak dipisah. Nah, kenapa pasca ini tidak dipisah? Karena dia bukan kata, dia partikel ya, partikel yang melekat pada kata, sehingga dia tidak dipisah penulisannya, teman-teman ya. Nah, ini boleh nanti dipelajari juga di yang dipisah dan di yang dirangkai itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa memberikan infografis seperti ini ya. Jadi saya minta desain atau template-nya yang menarik, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman boleh bahas sastra juga boleh, peribahasa juga bisa ya. Misalnya ada pejabat biasanya ini apa konten-konten kreator yang ini banget ya, yang kritis banget gitu. Biasanya ada apa gitu yang lagi tren gitu. Ya, kayak kemarin kan filmnya siapa?
layangan putus ya. eh Apa itu ya? Kok saya lupa jadinya tadi. Layangan putus itu kan itu sempat jadi meme ya, segala hal gitu, terutama di marketing-marketing. Nah, itu digunakan gitu ya. Jadi itu boleh diambil sebagai bahasan. Nah, teman-teman jadi teman-teman bisa kritis empati terhadap apa yang terjadi di Indonesia sehingga itu dituangkan dalam infografis yang disajikan di media sosial. Nah, nanti UTS tampilan teman-teman itu UTS kan minggu ke-8 ya. Jadi minimal itu ada 8 desain dengan kebahasaan ya. Jadi nanti yang saya nilai adalah kontennya benar atau tidak. Nah, jadi harus diinian dulu ya. 80% itu adalah konten ya. Jadi isi kontennya. Oke. Jadi baru nanti desain, template, seni dan lain sebagainya ya. Kemudian kreativitas, originalitas juga ya. Jadi silahkan teman-teman eh implementasikan segala teori. Yang penting teman-teman cari tahu dulu yang benar seperti apa validitasnya ya. Misalnya teman-teman izin tetot yang benar, izin tetot yang benar itu izin. Nah, itu sudah salah ya. Jadi teman-teman artinya tidak belajar, tidak mengkritisi diri sendiri dulu gitu ya. Jadi jangan sampai salah karena itu mengurangi penilaian. Bahkan itu membuat saya ragu bahwa teman-teman belajar gitu ya. Jadi ini boleh dijadikan sumber. Oke, saya rasa ini dulu. Jadi nanti Bu boleh nggak lebih dari satu? Boleh. Nah itu akan sangat-sangat bagus ya. Apalagi benar semua. Ingat tumpuan saya adalah pembicaraannya adalah tentang konten yang benar dulu ya. Yang benar, yang sesuai dengan kaidah gitu ya. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya bagus, nah itu akan membuat penilaian bertaut nanti ya. Jadi nanti UTS Anda mempresentasikan mengenai paparan media sosial Anda. Kemudian kalau nanti banyak revisinya, itu bisa direvisi pada saat UAS ya. Jadi kalau nanti sama kayak gitu juga, nah itu yang akan membuat teman-teman artinya tidak bertumbuh ya. Tapi kalau sudah direvisi di pas UTS, sudah semakin baik. Nah UAS itu pasti nilainya bagus ya. Oke teman-teman, jadi implikasinya baca teorinya secara benar ya di EYD itu. Nanti untuk tata kalimat dan lain sebagainya saya akan berikan materinya lewat perkuliahan luring, daring ataupun lewat YouTube ya. Semoga teman-teman bisa berkreasi dengan baik. Terima kasih dan selamat berkarya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada lisan saya yang kurang berkenan. Terima kasih.